Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengutip kitab Rijaul Haular Rasul, dalam berbagai riwayat, Bilal digambarkan sebagai pria berkulit hitam, kurus kerempeng, tinggi jangkung, berambut lebat dan bercambang tipis. Dia selalu menunjukkan kepala dengan air mata mengalir membasahi pipinya dan berkata, "Saya ini hanyalah seorang Habsyi dan kemarin saya seorang budak belian." Begitulah Bilal, pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Namun, suara azannya mengguncangkan berhala-berhala yang diletakkan dekat Ka'bah Mekah. Bilal bin Rabah al-Habashi, semua memang seorang budak milik Umayyah bin Khalaf yang kemudian dimerdekakan oleh sahabat Nabi Abu Bakar setelah mengalami penyiksaan karena kepercayaan yang dia anut. Namun julukannya di antaranya adalah Ashadiku, Al-Imam Al-Badzir, Nafsahu Duna Dini, dan Muazinu Rasulullah. Sementara nama panggilan kehormatannya adalah Abu Abdillah. Bilal dikenal karena keteguhannya dalam mempertahankan imam meski mengalami penyiksaan luar biasa yang menimpanya serta perkataan Ahadun Ahad yang menjadi jawabannya atas pertanyaan yang memintanya untuk keluar dari Islam. Ayahnya bernama Rabah yang merupakan seorang budak, sedangkan ibunya bernama Hamamah, juga seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Makkah. Mereka berasal dari Habasyah atau Ethiopia, sehingga Bilal dikenal dengan Bilal bin Rabah al-Habsyi. Karena kondisi ibunya, sebagian orang manggil Bilal dengan sebutan Ibnu As-Sauda, putra wanita hitam, yang pada zaman jahiliyah bukan dianggap sebagai penghinaan karena statusnya yang budak. Bilal dibesarkan di kota Qura, Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdul Adar, lebih tepatnya keluarga Bani Jumah. Saat ayahnya meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum Quraisy. Meski statusnya rendah, hati Bilal bening dan justru mampu melihat kebenaran dan ketidakadilan. Ketika banyak yang mencela Muhammad SAW yang menyatakan diri sebagai nabi dan mengajarkan Islam, dia mampu melihat bahwa Islam adalah jalan yang benar. Maka diam-diam Bilal adalah kelompok pertama memeluk Islam. Walau statusnya menjadi budak, dia adalah orang yang kali pertama menyuarakan kalimat tauhid dari kelompok budak. Saat Bilal masuk Islam, hanya ada beberapa orang yang telah mendahulunya memeluk agama baru itu, seperti Ummu Mukmin, Khadijah bin Walid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Miqdad bin Aswad. Namun Quraisy telah menyebar mata-mata. Akhirnya keislaman Bilal tercium oleh tuannya Ummu bin Khalaf bersama para pembesar Quraisy lainnya. Mereka mencambuk Bilal. Mereka juga menyiksa Bilal dengan kejaman yang tak terbayangkan pedihnya. Di antara orang-orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf, yaitu tuannya sendiri, bersama para Al-Gojo. Mungkin saja Umayyah malu karena bunaknya masuk Islam. Terlebih dia adalah bangsawan terkemuka Mekah. Tanpa belas kasihan dia bersama centeng-centengnya menyiksa Bilal tanpa belas kasihan. Tetapi Bilal tetap teguh. Dia hanya berucap Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Ketika dipaksa kembali ke kepercayaan semula, mereka juga menindih dada Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, Ahad, Ahad. Semakin mereka meningkatkan penyiksaan, Bilal terus mengatakan Ahad, Ahad. Mereka memaksa Bilal agar memuji Latta dan Uzza. Tetapi Bilal justru memuji dan mengagungkan Allah dan Rasulnya. Mereka terus memaksanya. Ikutilah yang kami katakan. Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. Melihat penyiksaan tak seperti itu, akhirnya Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar membeli Bilal dan lantas dimerdekakan olehnya. Dengan demikian status Bilal bukan lagi seorang budak,
kan sudah menjadi manusia merdeka dan menjadi sahabat Nabi yang mulia.